Halo kawan-kawan mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Senang banget bisa ketemu kalian di sesi bedah materi kali ini. Nah, siapkan catatan kalian ya, karena kita nggak bakal cuma ngomongin teori-teori kaku dari buku teks. Sama sekali nggak. Kita bakal bongkar habis satu alat atau bisa dibilang survival kit yang benar-benar mutlak kalian butuhin waktu turun ke lapangan nanti. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa program sosial yang udah dirancang matang banget, tiba-tiba gagal total di lapangan? Nah, jawabannya ada di sini. Kita bakal belajar gimana caranya menguasai panggung kekuasaan yang seringnya tuh nggak kelihatan sama mata telanjang. Coba dengerin baik-baik ya. Penjelasan materi kita hari ini tuh punya fungsi yang benar-benar tegas dan vital buat masa depan kalian sebagai pekerja sosial. Menguasai alat ini bakal nyelamatin kalian dari yang namanya buta politik di lapangan. Bayangin, kalian bisa terhindar dari penolakan warga yang fatal, dan yang paling penting, kalian jadi bisa memetakan siapa sih sebenarnya pemegang kekuasaan yang real. Tujuannya apa? Ya pastinya buat ngamanin kepercayaan komunitas dan mastiin anggaran program kalian itu kepakai seefisien mungkin. Anggap aja metode yang bakal kita pelajarin ini kayak pisau Swiss serbaguna yang wajib banget ada di saku kalian. Oke, yuk langsung aja kita bedah materinya. Biar kalian jadi praktisi yang benar-benar handal, ada 6 topik teknis nih yang harus kita kuasain bareng-bareng. Pertama, esensi pemetaan kekuasaan sosial. Terus yang kedua, matriks kuadran analisis kebijakan. Ketiga, taktik intervensi mikro individu. Keempat, pemetaan makro komunitas lapangan. Lanjut yang kelima, edukasi kritis, penyuluhan sosial. Dan ditutup dengan yang keenam, manajemen resiko dan keberhasilan. Sip, udah siap? Nah, kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama ya. 1. Esensi pemetaan kekuasaan sosial alias mekanisme intinya. Mungkin istilah analisis stakeholders ini kedengarannya terlalu akademis ya, tapi percaya deh, konsep ini tuh sebenarnya hadir buat ngejawab pertanyaan yang super praktis. Kayak, siapa sih yang punya kepentingan di suatu tempat? Siapa yang punya kekuatan buat ngebatalin program kita? Dan siapa orang pertama yang harus kita ajak ngobrol? Jadi metode pemetaan ini tuh bakal ngukur tingkat pengaruh dan kepentingan dari berbagai pihak. Tujuannya cuma satu, mencegah kebutaan politik. Kalian harus ingat ini baik-baik ya. Program sosial dengan niat paling mulia sedunia sekalipun, itu bakal hancur lebur kalau kalian ngabaikan siapa yang pegang kendali di lapangan. Entah itu kendali formal, informal, atau bahkan mereka yang diam-diam ngerasa terancam sama kedatangan kalian. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi pesta kampung aja deh. Bayangin kalian mau bikin hajatan di sebuah kampung. Kalian mungkin punya budget gede buat beli makanan paling enak, tapi pestanya dijamin bakal kacau kalau kalian nggak pamit atau permisi dulu ke Pak RT. Bener kan? Terus gimana sama yang punya lahan parkir? Wah, kalau sampai dilewatin, tamu kalian mau parkir di mana coba? Dan jangan lupain tetangga sebelah yang hobi banget komplain. Memang sih mereka nggak bisa ngeberhentiin pestanya. Tapi seenggaknya harus dikasih tahu biar mereka nggak marah-marah karena berisik. Nah, di dunia pembangunan sosial, metain hal-hal remeh kayak gini tuh yang bakal mencegah kalian salah merangkul kawan. Atau parahnya, ngabain warga yang justru paling terdampak. Oke, lanjut ke bagian 2. Matriks kuadran analisis kebijakan atau cara kita memetakan medan kebijakan. Buat kalian yang kedepannya bakal ngerumusin draft regulasi, dengerin ini nih. Bikin kebijakan di ruang hampa tanpa metain medan kekuasaan, itu waduh bahaya banget, literal bunuh diri. Di sini kita coba adu antara kekuasaan dan kepentingan. Kita ambil contoh gampang aja, regulasi pekerja migran. Coba lihat di kuadran 1. Yang kekuasaannya tinggi dan kepentingannya juga tinggi. Di situ ada pemain kunci kayak kementerian terkait kan? Tapi coba kalian geser mata ke kuadran 3. Kekuasaannya rendah tapi kepentingannya tinggi banget. Siapa mereka? Ya para pekerja migran itu sendiri. Mereka ini suara marginal yang paling kena dampak dari aturan tersebut. Tapi mirisnya, sering banget nggak punya kekuatan buat bersuara di ruang rapat elit. Nah, dari matriks yang barusan, kita tuh nggak cuma sekedar naruh nama-nama doang, tapi kita lagi nyusun taktik tempur. Untuk kuadran 1, kalian harus libatin mereka secara intensif banget sejak hari pertama perumusan. Kalau kuadran 2, contohnya kayak Kementerian Keuangan yang mungkin nggak terlalu peduli detail teknisnya, tapi pegang duitnya. Nah, kalian bujuk mereka pakai ringkasan eksekutif yang nge-highlight soal efisiensi. Terus buat kuadran 3, yang suaranya sering terpinggirkan tadi, tugas utama kalian adalah memfasilitasi ruang buat mereka partisipasi. Kenapa? Karena mereka ini punya data dan trik di lapangan, kayak triknya Dapin Calo misalnya, yang pastinya nggak bakal diketahui sama pejabat eselon. Ingat ya, semua proses lobby dan pemetaan ini wajib banget beres sebelum draft kebijakannya nyampe ke meja bos besar. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, taktik intervensi mikro individu. Kita bakal bahas kasus anak putus sekolah.
Oke, kita zoom in dikit ya, dari level kebijakan negara ke realita jalanan. Sebuah kasus individu yang kelihatannya simple aja sebenarnya selalu dilingkupi jaring kekuasaan yang lumayan rumit loh. Kalau kalian lagi nanganin anak yang putus sekolah, siapa coba yang ngaruhin dia? Pasti kepikirannya keluarga, guru, teman main, iya kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana peran tengkulak atau rentenir tempat orang tuanya ngutang? Seringnya kita mikir kalau lintah darat itu udah pasti musuh utama, antagonis absolut lah. Tapi kejutan, lewat pemetaan lingkaran pengaruh hasilnya bisa beda banget. Sang tengkulak ini ternyata bisa jadi punya kepentingan tinggi supaya si anak tetap sekolah. Alasannya simpel, anak yang berpendidikan nantinya punya peluang lebih besar buat bantu ngelola atau lunasin utang keluarganya. Coba bayangin, tokoh yang kita kira jahat ini malah bisa kalian lobby buat jadi sponsor seragam atau buku sekolahnya. Biar lebih kerasa, aku pengen kalian bayangin lagi pegang selembar kertas kosong sekarang. Ini langkah praktisnya ya. Tulis nama kalian-kalian gede-gede di tengah. Terus, tarik garis kemana-mana dan petain semua pihak yang pernah interaksi sama dia selama 6 bulan terakhir. Kasih tanda plus buat mereka yang sifatnya mendukung dan tanda minus buat yang ngehambat. Abis itu ngapain? Jangan langsung lari nemuin klien kalian. Tahan dulu. Prioritasin energi kalian buat deketin toko-toko yang dapat tanda minus tapi punya pengaruhnya paling gede tadi. Nah, itu baru cara kerja yang benar-benar cerdas dan efektif. Masuk ke bagian keempat ya, pemetaan makro komunitas lapangan. Kita ambil contoh pemulung di tempat pembuangan akhir. Coba kalian bayangin dapat tugas yang lumayan berat buat memberdayakan komunitas pemulung di sebuah TPA. Aturan emasnya, jangan pernah tiba-tiba bikin rapat warga yang kaku. Jangan, mending pakai metode snowballing. Caranya, temuin satu aja pemulung di situ, terus bisikin, sebenarnya siapa sih yang paling ngatur hidup warga di sini? Pasti mereka bakal nyebutin nama-nama kayak bos pengepul, preman penguasa lapak, atau malah ibu-ibu yang punya warung kopi. Kalau nama-namanya udah kekumpul, kumpulin tokoh-tokoh warganya dan suruh mereka voting pakai biji jagung. Iya, suruh mereka naruh biji jagung di atas nama yang menurut mereka paling nentuin nasib mereka sehari-hari. Dan boom, jangan kaget kalau tumpukan jagung di nama preman dan pengepul jauh lebih tinggi dari nama Pak Lurah. Warga lokal itu jauh lebih paham dinamika kekuasaan di tempat mereka daripada kita yang cuma orang luar. Dari situ, kalian bisa langsung susun strategi manajemen risiko yang pas banget buat ngadepin 3 penguasa paling kuat di TPA itu. Lanjut yang kelima, edukasi kritis penyuluhan sosial atau gimana cara kita membangkitkan kesadaran kritis. Buat kalian yang nanti jalurnya ke penyuluh sosial, tugas kalian itu bukan buat menceramahi warga ya, tapi buat ngebantu mereka mengubah cara pandang terhadap masalah mereka sendiri. Coba perhatiin pergeseran mindset ini. Yang awalnya mereka pasrah total bilang, ya ini mau udah nasib kita dari lahir jadi petani miskin, pelan-pelan bergeser jadi pemikiran yang kritis dan tajam, kayak, tunggu dulu deh, ini aturan harga gabah murah sebenarnya yang paling diuntungin siapa sih? Nah, pergeseran sudut pandang inilah yang di dunia sosial kita sebut proses konsientisasi, atau gampangnya ngebangun kesadaran kritis. Dan analisis stakeholders ini adalah alat pemicu yang pas banget buat memunculkan pertanyaan-pertanyaan berani tadi. Terus pertanyaannya, gimana cara ngajarin konsep ginian di akar rumput tanpa bikin mereka pusing sama bahasa akademis? Gampang, pakai aja analogi sehari-hari. Ajak warganya ngegambar rantai pasokan dari sawah sampai ke pasar. Atau paling seru, ajak mereka ngegambar sebuah pohon. Akarnya itu diibaratkan sebagai aktor penekan yang main di belakang layar. Nah, batangnya itu aktor-aktor yang kelihatan langsung di lapangan. Terus mainin deh role play atau main peran. Suruh salah satu warga acting pura-pura jadi tengkulak, terus pancing dengan pertanyaan, coba kalau kamu jadi tengkulak, apa yang paling kamu takutin dari petani? Dari permainan simpel ini, warga biasanya bakal auto nemuin celah negosiasi yang dari dulu ndak pernah mereka sadari. Keren kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir. Keenam, manajemen risiko dan keberhasilan. Taruhan dalam permainan ini. Sekarang, mari kita hitung apa sih taruhannya? Kalau kalian nekat jalan buta masuk ke sebuah desa tanpa metain aktor-aktor ini sama sekali, wah, bersiaplah buat rugi bandar. Program bantuan sosial yang udah susah-susah kalian rancang bisa disabotase secara halus banget sama kepala desa yang ngerasa wibawanya dilangkahi. Atau yang lebih fatal lagi, kalian malah nggak sengaja ngasih modal dan pelatihan ke akar masalahnya. Bayangin aja, ngasih pelatihan pertanian, padahal pesertanya tengkulak yang lagi nyamar jadi ketua kelompok tani. Kan zong banget. Belum lagi mikirin kelompok rentan yang suaranya bakal makin hilang. Ujung-ujungnya, kalian sendiri sebagai pekerja sosial bakal kena burnout dan trauma berat gara-gara merasa dimusuhi warga satu kampung, padahal kalian nggak ngerti salahnya di mana. Tapi nih kabar baiknya, kalau kalian benar-benar mastering alat ini,
kalian tuh bisa nyiptain efisiensi anggaran sampai 40 hingga 60% loh. Kok bisa? Ya iyalah, daripada kalian buang-buang duit ngumpulin 200 orang secara random buat ngadain training akbar, pemetaan yang akurat itu ngebantu kalian fokus nyasar ke 20 orang kunci aja. 20 orang yang emang bener-bener agen perubahan atau influencer asli di desa itu. Anggaran kalian jauh lebih hemat, tapi impact yang dihasilkan justru meroket gila-gilaan. Dan jangan salah, selain hemat duit, reward buat profesionalisme kalian itu super besar. Waktu kalian datang dan ngedengerin warga yang selama ini keberadaannya dianggap angin lalu, kalian otomatis bakal dicap sebagai petugas yang beda. Kepercayaan atau trust kayak gini tuh literal mata uang paling mahal di lapangan, kawan-kawan. Kalian bakal berhasil nyiptain program yang beneran berkelanjutan karena warganya ngerasa ikut dilibatin dari awal. Nah, buat karir kalian, wah jangan ditanya. Kalian nggak cuma bakal mentok jadi staf lapangan biasa, tapi bakal dikenal luas sebagai troubleshooter. Sosok pemecah masalah yang bisa diandelin buat ngebaca panggung politik keriting dimanapun kalian ditugasin. Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, aku punya satu tantangan kecil buat kalian. Coba deh ambil satu masalah real yang lagi kejadian di wilayah kalian atau di tempat magang kalian saat ini. Pikirin baik-baik, selama ini siapa sih pihak yang paling kalian abaikan keberadaannya? Dan siapa yang diam-diam paling takut kalau program kalian itu berhasil? Nah, jawaban dari pertanyaan itu adalah titik awal peta kemenangan sosial kalian. Selamat mencoba metodenya ya kawan-kawan. Semangat terus buat turun ke lapangan dan sampai jumpa di sesi penjelasan materi kita selanjutnya.